Di hari kiamat, semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar, di tempat yang penuh ketakutan dan kebingungan ini. Umat manusia akan menghadapi hisab atas segala amal perbuatan mereka di dunia. Dalam situasi yang mengerikan ini, Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah akan berusaha mencari umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Diceritakan bahwa saat itu manusia dalam keadaan panik dan ketakutan. Banyak dari mereka yang terpisah dari orang-orang terkasih. Setiap individu terfokus pada nasibnya sendiri. Namun, di tengah situasi tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap umatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW. Saat itu, malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa buraq. Lalu, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Israfil berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Apakah kau tidak melihat bendera pujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya aku kuatkan pertolongan pada hari ini. Aku akan menyafaatkan umatku." Ketika di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari kita. Di mana umatku? Di mana umatku? Dikumpulkanlah semua umat. Kemudian Rasulullah sujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka akan kuberi." Ya Allah, aku tidak bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari. Allah menjawab, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Rasulullah memanggil umat-umatnya untuk memberi kepada umatnya satu persatu, "Wahai umatku, wahai umatku." Betapa luar biasanya kepedulian Rasulullah SAW kepada umatnya. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Namun Rasulullah tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmat surga Firdaus. Setelah memberi minum untuk umatnya, Rasulullah kembali sujud kepada Allah. Sujud lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Kemudian Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan kuberi apa yang kamu minta." Rasulullah menjawab, "Ya Allah, selamatkan umatku dari Sirat."
Allah menjawab, tunggulah di ujung sirat. Jika amalnya banyak, ia berhasil melewati sirat, dan maka amalnya sedikit, ia akan jatuh ke dalam neraka. Ketika mengetahui umatnya masih banyak di dalam neraka, Rasulullah langsung sujud kembali di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan?" Rasulullah menjawab, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil sebiji kurma." Akhirnya, kata Allah, "Selamatkan mereka." Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan umatnya. Melihat keadaan umatnya yang habis disiksa dengan luar biasa, Rasulullah meneteskan air mata. Kasihan sambil memeluk umatnya dan dipersilakan umatnya masuk surga. Kisah ini mengajarkan kita tentang betapa besar cinta dan kepedulian Rasulullah terhadap umatnya. Beliau tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah, tetapi juga berusaha melindungi dan membantu kita di saat-saat paling sulit. Semoga kita selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan teladan beliau, sehingga di hari kiamat kita dapat menemukan beliau di sisinya dan memperoleh syafaatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.